Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Darmawan. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai UNICEF High School Club. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah lambang dari UNICEF. Tidak usah menunggu lama lagi, kita langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Yunadi Putra, NPM 19.331. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari UNICEF. UNICEF adalah singkatan dari United Nations Emergency Fund, di mana organisasi internasional ini di bawah naungan PBB. UNICEF dibangun dalam rangka untuk merawat anak-anak di seluruh dunia dan bekerja untuk menyelesaikan masalah seperti kekerasan pada anak. UNICEF juga mendukung gagasan bahwa agar seorang anak memiliki masa depan yang kuat dan mereka pun membutuhkan kualitas yang awal. UNICEF berupaya melakukan kegiatannya untuk melindungi anak-anak dan memungkinkan anak-anak itu mengembangkan potensinya secara penuh. Pemberian Nobel kepada UNICEF pada tahun 1965 merupakan salah satu bukti tindakan langsung dari dunia internasional terhadap kepedulian dan pengakuan bahwa kesejahteraan anak tidak dapat dipisahkan dari perdamaian dunia, yang membuat UNICEF tergolong unik di antara organisasi lain di seluruh dunia, yaitu di mana mereka selalu berhadapan langsung dengan anak-anak atau kaum muda lainnya. Karena setiap anggota UNICEF percaya bahwa mengasuh dan merawat anak-anak adalah pilar kemajuan dari manusia. Yang berikutnya adalah sejarah dari UNICEF. UNICEF didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 11 Desember tahun 1946. Awal terbentuknya UNICEF dimulai ketika Perang Dunia Kedua berakhir dalam rangka untuk menyediakan kebutuhan seperti makanan, pakaian untuk anak-anak di Eropa. 6 tahun kemudian, Sidang Umum PBB menciptakan Deklarasi Hak Anak. Di dalam deklarasi ini mengidentifikasikan hak anak untuk kebutuhan hak-hak kebutuhannya, yaitu contohnya seperti gizi, pendidikan, dan juga tempat tinggal. Pada bulan Desember tahun 1950, Majelis Umum PBB memberikan mandat kepada UNICEF untuk membantu anak-anak yang hidup dalam kekurangan, khususnya di negara yang sedang berkembang. Hingga akhirnya pada bulan Oktober tahun 1953, Majelis Umum PBB memutuskan bahwa UNICEF ditetapkan menjadi suatu badan permanen dalam PBB yang menangani masalah anak. Pada tahun 1953, UNICEF menjadi bentuk usaha tetap dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNICEF kemudian lebih dikenal sebagai United Nations Children's Fund. Saya Andri Darmawan dengan NPM 191000038 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tujuan UNICEF. Tujuan utama UNICEF adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan anak-anak dan kaum perempuan di seluruh dunia. Memastikan bayi-bayi mempunyai awal hidup yang baik, memajukan pendidikan bagi semua anak, melindungi anak-anak dari wabah penyakit sehingga mencapai kesejahteraan mereka. UNICEF juga berusaha mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan generasi muda dan mencapai kesejahteraan bagi mereka yang didiskriminasi. Selanjutnya ada keanggotaan UNICEF. UNICEF ini telah memiliki anggota lebih dari 7.000 orang di 157 negara dan teritori di seluruh dunia. 9 dari 10 anggota staf bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah dan mitra lain di seluruh dunia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Syakib, NPM 191000335 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan strategi UNICEF. Strategi utama UNICEF adalah UNICEF bekerja sama dengan pemerintah negara yang bersangkutan yang mengapply dan bertanggung jawab atas program-program yang diajukan oleh UNICEF. Namun ada juga strategi-strategi lain yang dijalankan UNICEF, yaitu mengatasi faktor terkait kemiskinan melalui promosi self-help kelompok, program pendidikan, tindakan pencegahan, kunci dan untuk rehabilitas anak-anak yang dibebaskan, advokasi dan mobilisasi sosial untuk eliminasi pekerja anak.
Di sini juga ada gambar struktur organisasi UNICEF. Kantor regional UNICEF. 6 kantor regional UNICEF berada di Abjan, Amman, Bangkok, Bogota, Nairobi, dan New Delhi. Keberadaan kantor regional ini bertujuan untuk memenuhi tercukupnya sumber daya profesional, diantaranya menyediakan pelayanan dengan kualitas yang baik bagi kantor-kantor negara dan memonitor jalannya program di tiap kawasan, memberikan masukan dan nasihat untuk markas besar tempat di mana kebijakan global diputuskan, menyediakan basis regional untuk perwakilan direktur eksekutif baik di dalam maupun di luar UNICEF. Selanjutnya, kantor regional berperan sebagai mediator, sebagai fasilitator komunikasi antara kedua pihak. Adapun tugas tetap dari kantor regional ini adalah menjadi perantara dan sarana komunikasi antar kantor, lapangan, dan kantor pusat. Nama saya Gina Ayu Fauzia, NPM 19.314. Peran UNICEF. UNICEF memiliki beberapa peran. Yang pertama, kelangsungan hidup anak dan juga pembangunan, yakni mengurangi angka kematian anak dan pengendalian malaria. Antara lain, UNICEF bekerja terhadap perawatan kesehatan anak yang komprehensif pada awal tahun. Lalu, membantu anak-anak muda yang bertahan dan memiliki masa depan yang sehat dan juga produktif. Yang kedua, pendidikan dasar dan kesetaraan gender. UNICEF bekerja untuk mengurangi kesenjangan gender dan kesenjangan lain dalam akses, partisipasi, dan juga penyelesaian sekolah dasar, yakni dengan mendanai ataupun memfasilitasi kesetaraan pendidikan dasar universal dan gender, termasuk meningkatkan kesetaraan perkembangan anak-anak untuk sekolah. Yang ketiga, HIV atau AIDS dan anak. Krisis penyakit membawa kemiskinan dan juga kehancuran. UNICEF membantu merawat anak-anak yang terpinggirkan karena penyakit HIV ataupun AIDS. UNICEF juga meningkatkan jumlah obat antiretroviral. Yang selanjutnya yaitu perlindungan anak. UNICEF melindungi lingkungan rentan kemajuan, pelindung untuk membantu mencegah dan juga menangani kekerasan, penyalahgunaan eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak. UNICEF membantu memperkuat sumber daya sekolah, masyarakat, dan juga keluarga untuk merawat anak-anak terpinggirkan, termasuk yatim piatu. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu advokasi dan kemitraan untuk hak anak. UNICEF membangun kemitraan, pembangunan global dan juga pada penguatan kebijakan nasional dan daerah yang memenuhi hak-hak anak untuk bertahan hidup dan juga berkembang. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Azahra, NPM 191000319, UNICEF di Indonesia. Dalam menjalin hubungan internasional antar setiap negara, UNICEF juga menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia. Pada tahun 1950, UNICEF resmi melakukan kerjasama dengan Indonesia. Pada Oktober 1953, Indonesia resmi bergabung dengan UNICEF. Kemudian, UNICEF memutuskan menjadi mitra tetap Indonesia dalam upaya mentransformasi seluruh kehidupan anak-anak dan perempuan di seluruh Nusantara. Setelah itu, pada tahun 1960-an, UNICEF berkembang menjadi organisasi yang bergerak dalam pembangunan umumnya, lebih kepada kepedulian terhadap kesejahteraan anak. Selama periode 1951 sampai 1960, UNICEF berperan dalam melindungi kesehatan anak-anak. UNICEF melakukan beberapa kampanye untuk melakukan program melawan TBC, kusta, dan malaria. Dalam hal ini, organisasi ini telah berhasil dalam melaksanakan misi yang telah diberikan kepada negara-negara berkembang. Dalam hal ini juga, UNICEF telah berhasil memperbaiki kualitas kehidupan anak-anak di negara berkembang. Tujuan dan sasaran UNICEF di Indonesia. Tujuan yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan. Yang kedua, mengembangkan hubungan persaudaraan. Yang ketiga, bekerja sama untuk memecahkan persoalan ekonomi internasional
sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan, serta untuk memajukan rasa hormat untuk hak-hak manusia dan kemerdekaan-kemerdekaan hak asasi. Yang terakhir, untuk menjadi pusat dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama. Sasaran. Yang pertama, menumbuhkan kepercayaan anak-anak terhadap kepedulian negara. Yang kedua, membantu kaum muda untuk membangun sebuah dunia di mana semua anak-anak hidup secara hormat dan memperoleh keamanan. Yang terakhir, menciptakan dunia yang cocok untuk anak-anak. Dan penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.